Mari kita mulai. Bismillah. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur, Ustaz. Ya. Diawali dari halaman pertama, hadis yang paling atas. An Zaid bin Arqam qala kunna natakallamu fis sholati. Yukallimur rajulu sahibahu wa huwa ila janbihi fis sholati. Hatta nazalat a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qumu lillahi qanitin. Fa umirna bisukuti wa nuhina 'anil kalami. Rawahu Muslim. Dari Zaid bin Arqam, ia berkata, kami dahulu biasa berbicara di dalam sholat, yaitu orang berbicara dengan temannya yang di sebelahnya di dalam sholat, hingga turun ayat yang artinya, berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Setelah itu kami diperintahkan supaya diam dan kami dilarang berbicara. Hadis riwayat Muslim. Apakah dari hadis tersebut pengertian khusyuk diam dan tenang di dalam sholat, Ustaz? Itu juga bisa. Tapi khusyuk ya benar, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Otomatis kan diam berarti kata terbawa di situ. Karena khusyuk itu orang yang selalu ingat, selalu yakin bahwa dirinya akan bertemu Allah, mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sadar kalau dirinya akan kembali kepada Allah. Ini sholat bertemu dengan Allah. Kita yakin suatu saat akan kembali kepada Allah. Dan yakin suatu saat akan bertemu dengan Allah. Itu pengertian khusyuk. Otomatis kalau sholat dengan khusyuk karena selalu mengingat dirinya akan kembali pada Allah dan bertemu dengan Allah, maka jangan sholat kok berbincang-bincang dengan dia, berarti kan tidak ingat pada Allah. Seperti anak-anak kecil sekarang, ya kalau sholat dijajarkan cah cilik sama cah cilik, itu kan jagongan diri. Itu dulu ya begitu sebelum turun ayat nih. Kalau dulu bukan anak kecil, orang-orang dewasa pun sholat dengan temannya itu jajar jagongan. Nah, bicara apa? Mungkin setelah selesai membaca bacaan sholat, lah bicara apa? Jagongan seperti di luar sholat itu lah. Berarti kan lupa kepada Allah itu. Tidak ingat pada Allah. Jadi tidak sekedar itu tidak sekedar diam, tidak bicara dengan yang lain, tapi khusyuk di sini ya menyadari dirinya bahwa dirinya akan bertemu Allah dan akan kembali kepada Allah. Sedang ini sholat. Allah jelas menghadap Allah lah. Kalau perasaan bertemu dengan Allah itu dilandasi dengan diikuti dengan sholat kan harusnya lebih tenang lagi. Lebih konsentrasinya kan ketemu dengan Allah. Sehingga karena akan bertemu dengan Allah maka ibadah untuk mendapatkan ridhonya Allah akan lebih serius lagi. Apalagi halaman 3 tentang dilarang menoleh. An Aisyata qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifati fi sholati. Faqala huwa ikhtilasun yakhtalihu syaitanu min sholatil abdi. Rawal Bukhari. Dari Aisyah ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menoleh di dalam sholat. Maka jawab beliau, menoleh itu satu copetan yang syaitan mencopetnya dari sholatnya seorang hamba. Hadis riwayat Bukhari. Mohon penjelasannya, Ustaz. Dicopet atau enggak? Ya, di sholat itu mestinya konsentrasi, ya, pikirannya konsentrasi menghadap Allah, konsentrasi bacaan yang dibaca sehingga konsentrasinya hanya menghadap Allah.
Wong sholat dimulai takbiratul ihram, Allahu Akbar. Konsentrasinya hanya mengingat Allah. Ya. Tapi kalau noleh-noleh lah dicopet setan. Misalnya noleh ada apa, noleh ke sana terpengaruh tuh berarti. Ya, itu dicopet oleh setan konsentrasinya. Konsentrasinya dicopet oleh setan sehingga waktu dia menoleh, karena dia menoleh tentu ada sesuatu yang diperhatikan daripada Allah tadi. Ada apa entah, apa ada orang datang atau ada orang apa, dia menoleh, perhatiannya pindah ke sana. Yang ditoleh tadi gitu. Nah, istilah dikatakan oleh Rasulullah, kalau menoleh itu berarti dicopet setan. Konsentrasimu dicopet setan untuk lupa kepada konsentrasi sholat tadi. Apalagi? Hadis yang di bawahnya. An Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalullahu azza wa jalla muqbilan 'alal 'abdi fi sholatihi ma lam yaltafit fa idza sarafa wajhahu in sarafa anhu. Rawahu Ahmad. Dari Abu Dzar ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah senantiasa menghadap kepada hambanya di dalam sholatnya selama hamba itu tidak menoleh. Maka apabila hamba itu memalingkan wajahnya, Allah pun berpaling darinya. Mohon penjelasan yang dimaksud Allah berpaling darinya ini. Apakah Allah tidak menerima sholatnya, Ustaz? Bukan. Tadi kan diterangkan dah. Orang sholat itu wajahnya berhadapan-hadapan dengan Allah. Ya, jadi kita berhadapan-hadapan dengan Allah. Nah, karena dicopet setan tadi mengabaikan, sudah tidak lagi menghadap Allah, menghadap yang lain tadi. Nah, kalau kita sudah melengos tidak menghadap Allah, Allah lebih tidak butuh lagi pada kita, maka Allah pun akan memalingkan juga pada kita. Ya, tidak diperhatikan oleh Allah itu. Maka mestinya kalau kita sudah tidak, ya, tidak akan lagi sholat noleh-noleh itu biasanya kan anak kecil yang baru belajar sholat, ya, dan kancane tekon noleh-noleh, ya, bahkan kadang-kadang noleh tidak segera noleh neng burine barang kok anak-anak kecil, itu anak kecil. Kalau udah dewasa ini sholat ya tenanan gitulah. Nah ini dulu karena memang belum awal-awal sholat kan belum turun larangan-larangan atau apa itu, larangan menoleh belum ada. Dikiranya sholat di jagongan barang itu tadi. Setelah itu ditegur, diingatkan oleh ayat-ayat Al-Quran, oleh hadis Nabi, baru membenahi sholat dengan betul. Jadi konsep sholat itu jangan menoleh ke sana, akhirnya buyar konsentrasinya dalam menghadap Allah. Maka kalau tadi diterangkan, kalau kamu sholat itu, ya, kita berhadapan-hadapan dengan Allah. Allah pun berhadapan dengan kita, wajah kita tatap muka dengan wajahnya Allah. Tapi kalau kita sudah menoleh perhatian yang lain, Allah juga memalingkan. Tidak ada perhatian lagi dengan kita yang sedang sholat menoleh tadi. Maka orang menoleh di dalam sholat dikatakan Rasulullah dicopet setan, perhatiannya dibelokkan oleh setan sehingga sudah lupa. Kalau saya sedang sholat menghadap Allah itu lupa. Apalagi halaman 4. An Anasin qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya iyyaka wal iltifati fis sholati fa innal iltifata fis sholati halakatun fa in kana la budda fa fit tatawwu'i la fil faridati. Rawahu Tirmidzi. Dari Anas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, hai anakku, jauhkanlah dirimu dari menoleh di dalam sholat, karena sesungguhnya menoleh di dalam sholat itu suatu kebinasaan. Adapun kalau terpaksa menoleh, maka boleh di dalam sholat sunnah, tidak di dalam sholat wajib. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang dimaksud sesungguhnya menoleh di dalam sholat itu suatu kebinasaan, bagaimana Ustaz? Dilarang. Kalau dicopet setan itu kan binasa. Ya, kamu sholat dicopet setan.
sholatnya, maka binasa itu rusak sholatnya, konsentrasinya sholat sudah tidak pada Allah lagi, baru dibelokkan oleh setan tadi. Ya, jadi binasa, sia-sia gitu loh. Sholat noleh-noleh ini binasa sholatmu, sia-sia. Nah. Setan itu selalu mengajak orang celaka, dan celaka yang diarahkan setan itu tidak hanya celaka di dunia saja, tapi dunia akhirat. Maka sholat pun diganggu oleh setan, ganggu oleh setan. Maka setan jangan diberi kesempatan sampai di dalam soft sholat pun supaya rapat. Kalau sampai ada longgar, nanti soft itu akan ditempati setan. Tapi ada seorang ulama besar yang mengatakan malah beneran. Setannya masuk dalam soft melu sholat. Ya kalau setannya masuk dalam soft melu sholat, kamu noleh aja sudah dicopet setan. Ya, dan setan itu tidak pernah sholat. Setan itu di mana aja kata Allah, innama ya'murukum bisu wal fahsya. Setan itu selalu menyuruh kamu berbuat jelek dan berbuat keji. Maka jangan sampai di tengah-tengah soft sholat ya bisa dimasuki setan, mesti akan mengganggu orang sholat tadi. Jadi orang kok malah beneran setannya masuk melu sholat, merusak orang sholat tadi. Jadi jangan nyepelek ya. Ada orang itu kan memang aturan yang benar, soft itu, sampai Nabi mencontohkan apa kaki ini, mata kaki yang kiri dengan mata kaki yang kanan, tangan temannya sudah jajar rapat gitu loh. Mana? Digatuk ke kaki sebelahnya dengan kaki digatuk kayak gitu. Nah digatuk ke terus apa itu? Bau sejajar rapat. Ya. Kalau kakinya rapat, baunya rapat, otomatis barisan itu rapat. Tidak ada bisa dimasuki setan, nggak bisa. Kalau sampai kamu longgar, ya, setan masuk dalam soft. Setan masuk dalam soft itu orang kok melu sholat. Tidak seperti katanya orang itu ya, setan masuk dalam sholat itu mengganggu orang sholat gitu loh. Karena setan itu selalu itu kata Allah, innama ya'murukum bisu. Ya, sesungguhnya setan itu selalu mengajak kamu, menyuruh kamu berbuat jelek. Wal fahsya, berbuat keji. Jadi kalau ada setan masuk di soft barisan orang sholat, mesti merusak nanti. Ngaji itu berserius. Jangan lihat gelarmu apa, kuliahmu dari mana, dilihat aja. Ya, apa yang diucapkan itu. Jangan melihat siapa yang mengucap. Undur makola wala tandur mankola. Lihat ucapannya, jangan melihat siapa yang mengucap. Sekalipun yang mengucap itu kata Nabi ya nih ya, budak basah yang hidungnya rumpung, kalau ucapannya itu benar wajib ditaati. Sekalipun yang mengucap itu seorang profesor, doktor, lulusan luar negeri, apalagi ya raja sisa ucap. Kalau ucapannya itu nyimpang dari Quran dan Sunnah, la sam'a wala ta'ata. Jangan didengar, jangan ditaati. Ini hebatnya Islam. Tidak melihat gelarmu apa, kamu lulusan pondok mana, enggak. Jadi kalau ditaati, Ustadz ini lulusan pondok ngendi aja ngendel ke pondok. Bisa juga dari pondok ya, keluar dari pondok urung mesti baik. Ya. Urung mesti baik. Kalau memang dari pondok itu mengajarkan apa yang diajarkan oleh Quran dan Sunnah, diamalkan dalam kehidupan, mesti baik. Baik. Nah, maka itulah. Kita tidak silau dengan hal-hal yang begitu, nggak silau. Yang penting kenyataannya yang kamu ucapkan itu seperti apa. Ya, ucapanmu benar apa salah. Kalaupun kamu raja, kalau ucapanmu
salah ya tidak perlu ditaati. Kalaupun ini budak ya. Biasanya orang memperhatikan ngomongannya budak, wong budak itu digatek. Tapi kalau omongannya itu betul, tidak boleh ditolak, harus ditaati. Islam tidak membedakan kamu budak, orang merdeka, kamu raja, apa rakyat jelata. Kalau memang betul ditaati. Ya. Apalagi halaman 5 yang paling atas. An Anas bin Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila samai fi salatihim fashtadda qawluhu fi dzalika hatta qala la yantahunna an dzalika aw la tuhtafanna absaruhum. Rawal Bukhari. Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana orang-orang itu mengangkat pandangannya ke langit di dalam salat mereka, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka dengan keras hingga beliau bersabda, sungguh mereka mau berhenti dari perbuatan itu atau akan dihilangkan penglihatan mereka. Hadis riwayat Bukhari. Yang dimaksud dengan dihilangkan penglihatan itu secara zahir buta atau dibutakan dari kebenaran, Ustaz? Ya bisa dihilangkan penglihatan itu berarti tidak bisa melihat, ya buta. Ya. Buta. Lo kalau sholat jangan melihat ke langit, ada apa di langit. Diingatkan oleh Rasulullah, ya jangan kamu lakukan itu. Kalau kamu nekat begitu, ya nanti akan dihilangkan penglihatanmu, dibutakan. Butakan. Artinya itu menunjukkan larangan keras sholat itu melihat ke langit. Gitu. Apa lagi? Dari hadis tersebut, bagaimana apabila kita sedang sholat terjadi gempa sehingga terpaksa melihat ke arah mana-mana karena takut, bahkan lari dari sholat berjamaah. Apakah sholatnya diteruskan atau diulangi dari awal, Ustaz? Rasa tak terangke. Soalnya gempa kan gerak dewi-dewi. Terus tak terangno saiki ora iso. Ya, besok aja misalnya ada gempa, lah sing wis ngalami yang ada di Palu, yang ada pas ngalami gempa pas sholat itu mereka wis rasa diatur nek kuwi. Tidak bisa diatur, otomatis nanti akan adakan gerakan sendiri-sendiri. Ya, tidak melihat ke atas, melihatnya kanan kiri malah mungkin padane gempa di gedung ini arep mlayu metu dalan ngendi gitu. Ya, mulai dalane padahal dalane mung kono karo kono. Nah, bisa susuan di situ. Ya gitu dasar ditanyakan. Ya, kalau ada gempa gerakan itu mesti gerakan refleks, rasa direncanake. Ya. Aku tak anggon pinggir dhewe ngonene gempa melayu-melayu cedak. Lah ndak bisa direncanakan. Ya. Atau malah dileke jedone tengah lho, nek gempa reso melayu kowe nggon. Ya. Nah, tapi orang ya udah tawakal Allah. Ya. Nah, orang mati kebrukan karena gempa ya mati sebab lain. Wong ana kok mung keseretan mangane mati kok. Ora kena gempa, keseretan mangan mati. Ya. Tidak kena gempa seperti di Lombok, tidak kena gempa seperti di Palu. Naik pesawat mati kabeh. Apa kamu akan mengatakan ngerti yang ngono aku mau ora numpak. Ya, ngerti yang ngono ora numpak wis kebacut mati lah gak ngerti yang ngono piye. Maka yang jelas mati itu mesti bakal dialami. Kalau sudah mati itu jangan menyesal. Nangis minta kembalikan oleh Allah ke dunia. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Saya akan berbuat baik tidak seperti perbuatan yang kemarin sudah kasep. Nah, mumpung sekarang masih hidup, tapi pasti itu mesti datang. Mati itu pasti datang.
Sebab mati apa tidak tahu. Ya orang naik layan kemarin itu enek sing gagas aku ngarep mati tidak ada. Semua mau naik pesawat mencapai tujuan di mana yang dituju. Semua begitu. Malah mungkin punya rencana nanti sampai di sana saya akan naik apa itu dah. Tidak ada yang ngerti harus mati udah numpak kabeh. Nah itu maka wal tandur nafsum ma qaddamat liwat, siapkan pokoknya. Siapkan bekal untuk mati itu siap. Karena mati itu datangnya sewaktu-waktu dan kadang-kadang tidak diduga-duga. Tidak ngerti sebab apa, kenapa tidak mengerti. Kalau sangunya sudah siap, panggil sewaktu-waktu sudah siap sangu. Ya? Nah, kalau tidak, nanti banyak diterangkan ayat-ayat Allah itu. Orang-orang yang menyesali ketika hidupnya tidak mau bersyukur, tidak mau percaya kepada Allah. Setelah mati baru yakin ternyata yang pernah saya dengar ketika di dunia ini keterangan itu ya terjadi. Alam akhirat itu ada betul, alam kubur ada betul. Nah maka itu ya pengen balik ke dunia. Saya akan berbuat baik tidak seperti yang sudah lalu. Ya sudah tidak mungkin akan dituruti. Maka yang sudah kebacut-bacut lah. Kita yang masih hidup inilah kesempatan beramal baik. Jangan menyesal kemudian hari, tidak ada gunanya. Apalagi? Halaman 6 masuk ke halaman 7. Ananasin ananabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fil qiblati fashaqqa dzalika alaihi hatta ru'iya fi wajhihi wa qama fahakkahu bi yadihi faqala inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu aw inna rabbahu bainahu wa bainal qiblati fala yabzuqanna ahadukum qibala qiblatihi walakin an yasarihi aw tahta qadamaihi summa akhadha tarafa ridaihi fa basaqa fihi summa radda ba'dahu ala ba'din faqala aw yaf'alu hakadha. Rawahul Bukhari. Dari Anas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dahak di bagian kiblat masjid, maka hal itu menyusahkan beliau sehingga tampak pada wajahnya. Lalu beliau berdiri dan menghilangkannya dengan tangan beliau. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya seseorang di antara kalian apabila sedang sholat, sesungguhnya ia sedang bercakap-cakap dengan Tuhannya, atau sesungguhnya Tuhannya sedang berada di antara dia dan kiblat. Maka janganlah seseorang di antara kalian meludah ke arah kiblat, tetapi boleh ke kirinya atau ke bawah dua tapak kakinya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil ujung ridaknya, lalu meludah padanya, kemudian menggosoknya sambil bersabda atau berbuat begini. Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 105. Dari hadis tersebut, apakah di dalam sholat boleh meludah di sapu tangan, Ustaz? Tadi boleh menggunakan di ridaknya aja boleh itu. Ya tak? Kamu lihat hadis ini kan. Orang itu kalau tidak diatur dengan agama kan ya kemproh-kemproh betul tak? Ya tak? Maka sholat kalau ludah biasa dahak ngerti tak? Riak umbel nek metu irung. Ya. Itu kecuh nang ngarep sholatan sehingga nempel di tembok di depannya orang sholat itu. Ya. Maka Allah katakan wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Belum datangnya Quran, belum datangnya Nabi, bahwa Al-Quran manusia dalam kesesatan yang nyata. Si pemeludah padahal zaman dahulu lantainya masjid itu masih asir. Lah kok ora gelem itu neng kono neng ngisor terus mal ditok neng tembok aja bu. Kan kemproh sekali itu. Nah, padahal Nabi terus menjelaskan lah, ketika kamu sholat itu Allah di depanmu, ya di depanmu.
Allah itu antara kamu dan kiblat. Ya, kiblat sehingga di depanmu nyembah Allah kamu. Lah kok mbok idoni coba. Diudahkan itu. Maka kalau terpaksa harus kamu meludahlah di bawah kakimu. Terus nanti ditimbun, diuruki yang itu pun jangan kamu praktekkan di sekarang. Ya, mesinnya lain dulu dengan sekarang. Ya, maka atau kamu terpaksa meludah. Nabi mengambil contoh buah rida. Rida tahu nggak rida? Kain yang ada di saat kalau orang ibadah umroh, kain yang diselendangkan di pundaknya, pakaian umroh yang bagian atas bagi laki-laki itu namanya rida. Nah yang bagian bawah namanya izar, itu pakaian ihram. Ketika kamu umroh haji atau umroh bukan haji, pokoknya ketika pakaian ihram. Lah yang di atas itu namanya rida, di bawah itu izar. Nabi memberi contoh, ujung ridanya tadi digadoke didoni di situ, terus diusak-usak atau begini gitu. Jadi jangan kamu ludah di depan itu. Ya, biar tidak mengganggu orang lain. Dan tidak di tempat ridanya. Maka kalau tadi saudara tidak pakai rida, tanya kalau terpaksa meludah disapu tangan boleh. Ya, kalau terpaksa meludah. Ya, sapu tangan harus dikantongin itu dah. Jangan ganggu. Kalau mengganggu di kananmu nanti meludahi temanmu. Ya. Kirinya juga ada soft ya, maka yang paling tepat di bawah kakinya. Kakinya terus ditimbun dengan debu atau dengan pasir. Lantai masjid tadi. Ya kalau di sini nggak ada yang begitu, itu sudah zaman sekarang. Kamu meludah kemana aja kena. Tidak ada tempat menimbun. Lantainya wes marmer atau karpet. Apalagi Sekarang halaman 7 ya. Dilarang menahan kencing dan berak ketika akan sholat. An Aisyata qalat inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la sholata bihadrati ta'ami wala wa huwa yudafi'uhu al-ahbasani. Dari Aisyah ia berkata, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna sholat ketika makanan sudah disiapkan, dan tidak sempurna pula ketika menahan kencing dan berak. Hadis riwayat Muslim. Saya terbiasa makan setelah sholat maghrib berjamaah di masjid. Apakah sholat saya tidak termasuk yang sempurna, Ustaz? Tidak baik, itu sempurna. Udah jadi kebiasaan. Udah kebiasaan begitu, mestinya yang nyiapkan ya nanti kalau udah siap mau makan saja kan itu kan. Ya makan udah disiapkan, disajikan, mari makan. Kok ditunda untuk sholat? Sing nyiapkan wis pas adzan malah lagi disiapkan, ya itu kurang pas toh. Dengar adzan Allahu Akbar malah lagi disiapkan makan, yang tidak pas yang menyiapkan itu. Ya, mestinya dinasihati, ini adzan, sholat, saya tak sholat dulu, nanti siapkan setelah selesai sholat, nah gitu loh. Nah, kecuali kalau puasa, ya, puasa, wis adzan, wis buka ya, mestinya kamu buka dulu, saya buka bar sholat saya maghrib dulu, lah itu tidak benar. Ya, disiapkan untuk berbuka itu buka dulu baru sholat. Ya, sholatnya setelah berbuka puasa. Walaupun saya masih kuat, ini hitungannya bukan kuat dan tidak kuat. Ya, puasa yang paling baik itu yang menyegerakan berbuka apabila sudah waktunya. Jangan makan dulu sebelum buka. Buka dulu baru
Jangan sholat dulu sebelum buka kok makan dulu ya. Maka sholat dulu, buka dulu baru sholat gitu. Apalagi Halaman 8 tentang menguap ketika sholat. An Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasawaba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi fa inna syaitana yadkhulu. Rawi Muslim. Dari Abu Sa'id al-Khudri ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian menguap, hendaklah ia menahan dengan tangannya pada mulutnya, karena syaitan akan masuk. Pada kata karena syaitan akan masuk, ini apakah masuk secara zahir, masuk ke dalam tubuh manusia, atau setan akan mengganggu seseorang, Ustaz? Ya, setan masuk, kan menguap pada ditutup dileboni setan. Ya, tadi dah masuk dalam soft malah setannya melu sholat gitu, dan masuk ke mulutnya orang Islam malah jadi wong Islam gitu. Apa begitu? Karena menyatu udah. Jadi masuk itu maksudnya tekanannya di situ kalau menguap itu supaya ditutup, apalagi kalau di dalam sholat supaya ditahan. Karena menguap itu gangguan setan. Sholat kok angop itu gangguan setan, ditahan semaksimalnya, ya. Malah dia malah tidak ditutup, nanti dileboni setan cangkeme. Nah, leboni setan itu apa? Kita ingat di mana-mana setan itu selalu mengajak manusia berbuat jelek dan berbuat fahsya. Ya, jadi kelebon setan apa setan ini mlebu ning cangkem betul maksudnya penggoda ya jelas toh kamu ngantuk diperturutkan itu setan ini saya nggoda untuk sholatmu tadi. Sholat. Jadi pahami pada hati sudah betul pokoknya biar ora kelebon setan cangkeme ya mulai waktu sholat di kurung apa akan angop itu diusahakan ditahan. Oh ditahan raiso ya terpaksa itu ya ditutup lah. Itu adab. Apalagi masih dari hadis tentang menguap. Seringkali di dalam sholat atau pada saat sedang menjalankan sholat sering menguap. Itu berarti sedang mendapatkan godaan syaitan. Ketika menguap sering mengeluarkan kata Pertanyaan, apakah diperbolehkan bila sedang menguap ditutupnya dengan tangan kanan atau kiri, Ustaz? Tidak ada ketentuan. Tangan kanan atau kiri tidak ada ketentuan, gitu. Ya, yang penting kamu tutup lah. Jadi kanan kiri boleh silakan. Desa-desa ditahan tadi. Nah, kebiasaan menguap terus lagi dilangke kebiasaan, kan kebiasaan. Apalagi pada waktu sholat subuh saya sering menahan kencing dan berak. Tapi kalau saya melakukan kencing atau berak, saya pasti ketinggalan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Apa yang harus saya lakukan? Mohon tausiahnya, Ustaz. Tanginnya aja ngepas, ya. Dan kalau bangun tidur biasa kencing, ya harus itu melon-loni. Begitu azan itu kamu sudah siap-siap kencing dulu, gitu. Ya. Sehingga nanti waktu sholat itu tidak terasa, tidak menahan kencing. Tenang sholatnya. Waktu ini terpaksa. Kalau ditahan nggak bisa, telat tadi, ya sudah telat nggak masalah. Ikuti aja, nggak usah tergesa-gesa. Seperti pelatihannya kemarin, ya. Datang aja ke tempat jamaah tadi, ke masjid tadi. Tidak usah tergesa-gesa, tenang aja. Selesaikan kencingnya, selesaikan berak dulu sampai selesai, dah baru berangkat ke masjid. Ya, di masjid nanti apa yang kamu dapat lah itulah kamu ikuti.
yang tertinggal atau terlewatkan kamu sempurnakan. Kamu sempurnakan. Tuntaskan dulu baru berangkat ke masjid. Apalagi Apakah menggaruk badan karena gatal pada sholat sama hukumnya dengan menoleh? enggak garuk karo noleh apa? Jangan mbok padak-padake ya. Nek gatel tenan apa ya ora entuk dikukur digaruk. Boleh. Tidak ada hadis yang menerangkan menggaruk sama dengan menoleh itu enggak.